Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwa, di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pelacur yaitu Al-Malikah. Al-Malikah seorang wanita yang sangat cantik sehingga banyak pemuda yang menyukainya. Tak hanya cantik, tetapi wanita ini juga kaya raya. Dia memiliki beberapa orang pembantu bagi menguruskan pelanggannya yang datang silih berganti. Rumah wanita itu selalu terbuka lebar setiap harinya, sedangkan dia duduk telentang di atas ranjang tepat lurus pada pintu rumahnya. Sehingga, setiap pemuda yang melewati rumah itu termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekatinya. Kemudian, Al-Malikah itu meminta kepada setiap pelanggan untuk memberikan uang sebesar 10 keping dinar atau lebih untuk bisa menggaulinya. Suatu hari seorang pemuda abid beriman melalui rumah wanita tersebut. Tanpa sengaja dia melihat rumah yang terbuka dan di dalamnya duduk seorang wanita cantik jelita. Pemuda abid itu sungguh terpesona dengan kecantikan dan tingkah laku menggairahkan yang ditunjukkan wanita tersebut. Hatinya mula memberontak dan terpedaya dengan pujuk rayu syaitan serta hawa nafsunya. Namun demikian, pemuda abid itu berdoa kepada Allah agar dia dapat mengawal perasaannya yang bergelora hebat ketika itu. Pemuda abid seorang yang miskin dan tidak mempunyai uang yang cukup untuk mendapatkan khidmat Al-Malikah. Tetapi disebabkan nafsu yang meluap-luap, dia sanggup mengumpul uang sebanyak yang diperlukan agar dapat menggauli pelacur itu. Lalu pemuda itu mendekati Al-Malikah untuk berbincang mengenai bayarannya. Sedangkan pada waktu itu dia tidak memiliki uang walau sedirham untuk diberikan kepada Al-Malikah. Setelah perbincangan selesai, dia pun berusaha mendapatkan kos bayaran. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, pemuda abid itu pun akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga sampai beberapa keping dinar, sesuai yang dibutuhkan. Apabila telah mencukupi uang, pemuda itu pun mendatangi wanita pelacur tersebut. Al-Malikah meminta kepada pemuda abid itu untuk menyerahkan uang kepada perwakilannya. Lalu pemuda itu diminta untuk memasuki sebuah ruang khusus yang telah disediakan. Di sana, wanita itu berhias dengan cantiknya dan duduk di atas ranjang. Pada waktu itu, ketika pemuda abid telah berada di hadapan Al-Malikah, tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar. Dia teringatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya, sama ada di tempat sunyi atau terang, sama ada perkara yang dilakukan itu baik atau maksiat. Ketika itu dia tidak dapat menahan perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malikah menjadi heran dengan tingkah pemuda abid itu yang mendadak berubah. Malah ketika pelacur itu memeluknya, pemuda itu berusaha melepaskan diri sambil menjerit. Al-Malikah bertanya kepada pemuda itu, "Apa sebenarnya yang terjadi?" Pemuda yang ketakutan itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, maka izinkanlah aku untuk keluar." Wanita cantik itu pun berkata, "Sesungguhnya kebanyakan orang akan menginginkan apa yang telah mereka dapatkan, maka kerjakan apa yang sekarang ada padamu." Pemuda itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung, sesungguhnya harta yang telah aku berikan kepadamu adalah milikmu secara halal." Kemudian, wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan ini, zina, sekalipun?" "Sesungguhnya ini pertama kali aku terpedaya dengan pujukan hawa nafsu dan syaitan. Sebelum ini aku tidak pernah terfikir untuk terjebak dengan perbuatan yang berdosa dan haram ini. Aku adalah seorang manusia yang sentiasa mendekatkan diri kepadanya. Jadi aku telah dilalaikan oleh pujukan hawa nafsu dan syaitan." Jawab lelaki beriman dengan perasaan sebak dan menyesal. Mendengarkan jawaban itu, hati Al-Malikah sangat tersentuh. Dia menangis. Kata-kata keimanan yang keluar dari mulut pemuda abid itu benar-benar telah membuka hati, mata dan pikiran sang wanita. Terbayang olehnya sejuta dosa yang menyelubunginya sebagai perempuan murahan lagi hina. Cahaya keinsafan tiba-tiba meresap masuk, jauh mendasari lubuk hatinya. Sungguh mulia hati orang beriman ini. Imannya sangat kuat dan tebal. Belum sempat dia melakukan apa-apa, dia sudah merasa bersalah dan berdosa. Sesungguhnya orang ini baru pertama kali ingin melakukan dosa, tetapi sudah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku ini telah berbuat dosa bertahun-tahun lamanya, tidak pernah merasa berdosa dan takut kepada Allah. Padahal Tuhannya adalah Tuhan aku juga.
Sepatutnya akulah yang lebih takutkan Allah di atas segala yang telah aku lakukan selama ini. Bisik hati kecil pelacur itu. Sebaik sahaja pemuda Abid pergi meninggalkan tempat itu. Wanita cantik itu bertekad untuk meninggalkan kerja sebagai pelacur buat selama-lamanya. Dia menutup pintu rumahnya dan mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan demi penyesalan timbul di hatinya dan perasaan itu semakin membangkitkan keinginannya untuk menjadikan pemuda beriman itu sebagai suaminya. Wanita itu pun mulai berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, sesungguhnya jika aku bisa menemui pemuda itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku, dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita cantik itu pun pergi untuk mencari pemuda yang telah menyadarkan dirinya. Sebaik bertemu, pemuda Abid itu menjadi amat terkejut dan ketakutan. Pemuda Abid itu teringat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu. Lantaran ketakutan yang keterlaluan itu membuatkan tubuhnya jatuh tersungkur di atas tanah lalu meninggal dunia. Menangislah Al-Malikah sewaktu menyaksikan pemuda Abid yang telah banyak menyadarkannya itu meninggal sebelum sempat mengawininya. Baginya walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan dia mengawini Abid, tapi sesiapa sahaja yang terdekat dengan pemuda Abid tetap akan diterimanya. Dan akhirnya berkawinlah Al-Malikah, seorang bekas pelacur yang cantik dengan pemuda soleh yang miskin, dan merupakan saudara dari pemuda Abid itu. Al-Malikah telah mengorbankan segala kemewahan dan menerima apa sahaja takdir Allah ke atas dirinya demi rasa insaf dan ingin kembali menjadi hamba Allah yang diredai. Hasil perkawinan dengan saudara pemuda Abid yang soleh itu, mereka dikurniakan 7 keturunan yang mana kesemuanya menjadi nabi-nabi kepada kaum Bani Israel. Demikianlah, moga kisah ini bermanfaat.